Zain Podcast. Hari ini ada gua Joshua dan samping gua ada. Iya. Udah biasa udah. Iya, berkenalan dulu. Oh, iya. Iya kan, perkenalan. Nah, oke. Sekarang hari kita juga masih membawa bintang tamu, Wil. Bintang tamu. Kita langsung aja kita tanya. Oke. Siapa namanya? Kakak? Nama gue Karolin. Karolin doang. Karolin Wijaya. Oh, Karolin Wijaya. Gua. Oh, iya. Ya, Karolin Wijaya. Sekarang lagi apa kegiatan nih? Kegiatannya nggak ada sih, kan Nggak lagi ada. libur kuliah. Oh, tapi kuliah gitu. Maksudnya lu kuliah. Kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa sekarang? Semester 5 baru mau next semester 5. Oh, masih middle child. Ya ngomong. Iya. Lu nggak tanggepin. Masih awal-awal lah gitu ya. Oh. Jurusan apa, Jurusan. Jurusannya di kafe. Oh, DKV. Oh, pinter menggambar. Ya kan di kafe banyak. Lu bisa jadi gua gambar gunung sama matahari gitu. Di tengah-tengah. Gak semua anak di kafe pinter gambar sih. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang ini Karolin. Hari ini kita bakal membahas ya, tentang sesuatu yang cukup banyak dialami juga nih, salah satunya dalam sama kaum youngster, anak muda, ya kan, tentang zona nyaman, ya kan. Iya. Sebenarnya tapi lu sekarang lagi ada berhubungan, maksudnya pacaran atau apa gitu? Iya, Baru putus. Oh, baru putus, baru banget. Baru banget. Oh, wah, gimana? Nah, Nah, iya, maksudnya itu cuma nanya doang, ya kan. Gua tahu nih Pak, ini gua tahu. Kagak, gua kemana emang? Nah, enggak apa-apa deh. Nah, oke, sekarang sebelum kita masuk ke topik, lu tuh selama berpacaran itu ada nggak sih yang membuat lu ketergantungan gitu? Maksudnya kayak dari pacaran lu itu, lu kayak ada yang merasa lebih ke zona nyamannya nggak gitu? Maksudnya kayak ada sesuatu hal yang lu nggak bisa lu lepas dari cowok ini gitu? Awal-awal sih kayak, jadi gue sama dia tuh putus nyambung. Oh, putus nyambung. Tapi kali ini putus beneran. Oh, beneran? Gak bercanda-bercanda? Tapi bohong gitu? Nggak, maksudnya ya udah benar-benar lepas. Oh, benar-benar lepas? Iya. Nah, terus? Awal-awal itu bisa dibilang ketergantungan, jadi kayak udah biasa sama dia, apa-apa sama dia. Oke. Jadi ya udah dipertahanin. Dipertahanin. Padahal juga sebenarnya nggak berakhir bagus juga kalau dipertahanin. Oh, gitu. Jadi maksudnya dalam zona nyaman ini lebih ke apa ya, Bro? Gini, maksudnya kan gua pacaran ya. Nah. Pasti kan ada yang namanya dalam berhubungan lu nyamannya kalau berhubungan lakuin ini sama pacar lu, sama mantan lu lah berarti kan. Nah, selama lu berhubungan itu ada nggak yang dalam berhubungan itu kegiatan yang atau apapun deh, lu tuh nggak bisa lepas dari kegiatan ini, harus ada dalam setiap lu berhubungan. Apa ya? Jalan-jalan ke mall. Oh, itu yang harusnya Pasti. rapidly, maksudnya kayak berulang-ulang Pasti, gitu? Oh, pasti. pasti. Kalau misalnya nih, lu keluar dari zona, maksudnya kayak dari yang enteng-enteng dulu ya, jadi Iya. perjalanan lu, misalnya lu Iya. kegiatan lu pacaran gitu kan. Iya. Dari awal itu lu kalau misalnya ke tempat-tempat yang keluar dari kayak gitu, misalnya nggak ke mall gitu segala macam, itu lu kayak gimana? Maksudnya kayak berdua itu biasa aja atau malah ngerasa lebih Jarang sih. jarang ya? Jarang. Karena emang nggak ada, dari dua-duanya emang udah nyaman aja gitu, kalau Iya. ke mall-mall aja gitu ya, Iya. nggak ada kayak ngerasain hal-hal baru gitu, nggak ada ya. Cuman ya kalau zona nyaman yang lebih kita tekan di sini aja sih. Maksudnya kayak lu kan tadi ada yang menarik nih, lu bilang katanya lu nggak berakhir juga nggak baik-baik. Lu cari putus nyambung. Berarti kan ada sesuatu yang lu lihat di hubungan lu itu kayaknya kalau gue terusin nggak akan positif buat hidup gue. Iya. Ada hal seperti itu. Apa ya? Lebih ke sifat sih kalau kayak gitu. Sifat yang Kalau menurut gue itu di keluar dari zona nyaman. keluar ya? Iya. Lu pacaran nyaman nggak? Nyaman dong. Nyaman. Maksudnya Iya. selama lu berhubungan. Iya. Tapi kayak, aduh ini kayaknya kalau gue terusin hal negatif terus nih yang nanti ke depannya. Akhirnya ya udah gue keluar lah gitu. Gue cabut. Gak matching. Gak semudah itu langsung keluar. Ya. Gak semudah itu, pasti awal-awal kayak ya udah balik lagi. Karena yang di pikiran setiap orang ya mungkin ya, kayak dari lagi pacaran gitu kan, kayak ketika lu udah ngambil titik poinnya gitu dalam kenyamanan lu dalam pacaran, itu akan susah nggak sih prosesnya untuk kayak lebih untuk ngelupain gitu loh. Sudah misalnya kan putus nyambung gitu kan, kayak fase-fase kayak gitu kan pasti lu susah banget dong ngerasain tuh.
kayak zona nyaman yang ada di situ yang lu Ya, putus rasain. nyambung pun tuh kayaknya udah nyaman. Iya, tapi Kalau emang, iya kan? iya nyaman kan. Kalau putus udah putus aja gitu, apa lu nyambung Iya, lagi? iya, bener. Iya, iya. Aduh kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang gitu. Tiap malam teleponan Nah, enggak. Iya, kayak operator. Ya kita kan tiap malam teleponan jam berapa? Jam 10 sampai. Oh, udah waktunya. Iya, jam 10 Setiap hari. sampai ya, apalagi kalau LDR kayak gini kan. Oh. LDR hitungannya. Oh iya. Ya udah, jadi teleponan jam 10 sampai jam 3 sampai jam 3. Nah, sekarang udah putus ya udah. Enggak ada waktu makan siang tuh. Apa sih? Apa sih? Kan Jam 10 malam. Oh, 10 malam. 10 malam kan? iya, 10 malam makan siang apaan? Kan sampai ketiduran. Oh. Sorry ya kalau Itu enggak apa. maaf ya. Namanya juga berusaha lucu. Iya. Temen gue nggak lucu sih. Oke, balik ke topik. Oh, jadi akhirnya setelah lu udah nggak putus nyambung lagi, akhirnya lu untuk breakthrough untuk kayak udah oke, gua lepas gitu sih ya. Iya. Dan setelah lepas ya kan baru ya, kita nggak usah ngomong berapa lamanya nih. Cuman lu nggak menyesali keputusan itu kan, maksudnya kayak tertarik nih gue cabut, dia pun butuh proses apa segala macam. Soalnya kan kalau di zona nyaman itu kan kayak lu harus mempertahankan sesuatu dong. Ya kan kemarin udah dipertahanin sebenarnya. Putus nyambung itu dipertahanin. Oh. Ya, itu yang tadi gue bilang. Iya, emang sih. Gimana sih bener-bener gue pukul nih. Oke. Nah, ya berarti di situ lu lebih menyesuaikan diri lu untuk coba untuk keluar, akhirnya bisa ya. Nah, di hubungan lu nih, misalnya nih, lu kayak pernah nggak sih untuk lu jadi yang lebih ngedobrak kayak lu sama pasangan lu tuh, ayo dong kita jangan di sini aja, kita harus bisa bangkit gitu dari kayak misalnya kita harus nyobain hal-hal baru gitu. Kesannya apa? Bukan bangkit ya, bang. salah pronunciation, salah. Enggak sih. Maksudnya kayak nyoba hal baru. Iya, nyoba hal baru kayak misalnya, ayo camping gitu. Enggak sih. Enggak. Atau mau situ deh masa? Emang gak suka camping? Ya suka-suka aja sih. Oh, Lu mau situ ya? camping kita mau beruang. Nggak lucu. Oh, semprul. Bener, maksud gue kayak kan lu putus itu pasti ada hal buruk yang lu lihat di hubungan apapun itu. Cuman lu nggak kayak yang omongan tadi, lu nggak ngomong ke cowok, ayo lu kita supaya nggak begini aja, kita berubah kayak lu berubah kayak gue berubah gitu. Supaya tetap kita bisa pertahanin hubungan. Udah. Oh, udah. Udah kan putus nyambung berkali-kali, berarti itu udah nyoba berkali-kali buat berubah. Tapi juga nggak ada titik temunya juga. Oh, berarti lu nggak keluar dari fase pertama itu ya, fase yang hubungan lu yang masih monoton gitu menurut lu? Iya. Menurut lu monoton, akhirnya tapi lu tetap masih nggak bisa keluar dari itu monoton. Nah, jadinya toksik juga nggak sih? Oh, kayak kemarin ya, pembahasan kemarin. Iya, kalau toxic itu menurut gue ya, maksudnya itu kan Ini sedikit aja ya, sedikit iya, dikit ya. maksudnya dari pribadi. Hmm. Lu ngeliat kayaknya selama gue pacaran sama ini orang, hal negatif mulai datang ke gue. Kuliah gue berantakan, hubungan gue sama keluarga gue berantakan. Akhirnya lu ngambil itu toxic. Dan orang yang melihat hubungan lu juga toxic, bukan apa yang namanya, bukan ada gendernya sendiri gitu. Yeah. Bukan ada ininya sendiri. Nah, kalau yang lu lihat itu bisa masuk juga karena lu nggak ngerasa hal positif selama lu berhubungan sama dia ya kan. Biarpun lu udah coba tapi ujung-ujungnya kayak gak ketemu nih. Capek juga di mental. Tapi zona nyaman sama toxic relationship itu kayak berkesinambungan gitu nggak sih? Kayak berhubungan gitu, kayak lu kalau di zona nyaman tapi salah satu dari pasangan zona nyamannya yang bener ya? Iya, zona nyaman ya bener ya, maksudnya kalau bisa, tapi kan ini kan kayaknya agak menuju ke hal negatif ya, maksudnya kayak ada sesuatu hal yang nggak usah diceritain nggak apa-apa lah ya, maksudnya kayak lu sesuatu yang dari zona nyaman lu kan yang membuat suatu hal negatif di dalam hubungan lu kan nggak bisa berubah gitu kan. Nah, maksud gua tuh kayak dari lu berdua nih dulu nih waktu itu nih, lu atau pasangan lu kah yang emang mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman itu? Kayak ya kita tanya dulu. Yang kayak coba. Ya coba. Apa lu apa pasangan lu waktu itu gitu yang berusaha keluar dari zona nyaman itu? Gimana ya? Kayaknya malah dia deh. Oh, Kayaknya malah dia deh. mulai. Kan gue bilang juga apa ya? Jangan soto ya. Iya. malah dia yang berusaha. Gue mah sebenarnya sabar-sabar aja kan. Oh, gitu. Tapi tetap nggak ada hasil. Enggak ada. Cuman ya dianya bocah kali ya kalau bisa dibilang. Kalau ngambil keputusan selalu cepat. Oh, gitu. Oh, bocahnya itu maksudnya begitu. Iya. Nggak dipikir dulu. Iya, kalau lagi emosi gitu-gitu. Ngambil keputusannya cepat. Oh, pertahanan
yang luar biasa sekali ya. Maksudnya kayak mempertahankan sesuatu yang menurut lu berdua mungkin kurang tapi masih bisa dipertahanin gitu loh. Itu kan bagus banget kan. Kayak meskipun zona nyaman itu sesuatu yang kadang-kadang ya lebih banyak merugikan nggak sih? Maksudnya kayak bisa dibilang apa ya? Lebih ke merugikan diri sendiri kadang-kadang. Iya, gue bilang. Iya. Terjebak di satu zona yang padahal isinya semua negatif ke hidup lu. Iya. Kayak udah berantakan, hubungan Oh, iya. hubungan ini ya, Hubungan ini. Tapi lu nyaman. Lu nyaman pacaran sama dia nih, biar Karena udah biasa juga nggak sih? Iya, iya. Udah kebiasaan. Itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya ke hal-hal aspek-aspek hidup lo yang lainnya. Maksudnya dalam pacaran itu kalau boleh tahu. Jadi kayak lu lagi pacaran gitu terus kayak lu ada di zona nyaman itu kayak misalnya aspek pertemanan kah berpengaruh? Pasti dong. Apa-apa ya. Maksudnya boleh kita nggak versi lu nih. Kayak misalnya lagi di zona nyaman itu aspek-aspek kayak gitu lebih mempengaruhi yang mana sih? Terus kayak gimana? Terus tanggapan mereka sama lu? Tanggapan temen gue. Iya teman-teman misalnya lu cerita-cerita kan maksudnya kan kayak Cerita. ya terus kayak lebih ke mempengaruhi nggak sih kayak misalnya lu cerita-cerita kayak gitu ke lingkungan yang lain gitu? Bisa dibilang karena udah terlalu nyaman nih, jadinya bucin dong pasti. Jarang main sama teman gue teman. nih. Teman gue. Enggak apa-apa. Jangan dari ubur pak. Enggak ada terus. Jarang main sama teman dong pasti. Iya. Bucin mulu ya. Ya udah jadinya ibaratnya bisa dibilang teman paling deketnya ini doang. Si pacar Ya, ini. pasangan lu ini. Oh gimana? Bisa kan? Sampai teman-teman lu pada join lu kan? Gara-gara bucin lu itu. Saya sorry gue potong. Tapi menurut kita bertiga nih, itu hal negatif gak sih sebenarnya? Kalau lu terlalu fokus sama pasangan lu dan akhirnya lu meninggalkan ya, akhirnya sedikit waktu buat teman-teman. Buat teman-teman yang dulu deh, pasti itu sebelum pacaran udah ada temen dong. Nah, lu kan pas pacaran akhirnya waktunya sama temen ini berkurang. Iya pasti jalannya seringnya sama pacaran. Negatif gak sih sebenarnya? Semua yang berlebihan negatif gak sih? Pasti. Dan bebas kita bisa Lu beli beras 12 liter juga negatif. Ya, gue setuju. Semuanya kagak ada yang ketawa. Heran gue. Ini emang gak lucu Jas. Oke terus lanjut. Tapi gue setuju karena apa ya, lu ngelakuin sesuatu ya lu cukup aja gitu. Iya. Ngapain sih lu pacaran misalkan ya seminggu ketemu 7 kali gitu ngapain? Ya kan? Iya. Ngapain gitu. Bener-bener. Ada ujung-ujungnya juga bosen kayak waktu itu. Nah Iya. bener bosen. Apalagi kan kalau misalnya baru selesai gitu kan untuk keluar dari zona nyaman itu maksudnya pelan-pelan banget kan, pelan-pelan banget kan kayak aduh gua dulu kayak gini sama dia gitu kan. Tapi momen teleponan tiap malam. Iya. Lagi. Waktu malam-malam kok tidak ada telepon ya kan. Itu keluar gimana? Iya. Maksudnya keluar bukan itu. Sentil. Enggak, keluar maksudnya untuk lu membiasakan diri dengan pola hidup lu yang baru yang udah nggak ada dia. Itu cara lu kan tadi agak susah. Itu gimana tuh lu membiasakan? Maksudnya Iya gimana ya? Main game kayak PUBG gitu. Oh lu main PUBG? Main. Oh main juga. Kan mainnya sama temen lagi. Oh main sama teman lagi. Oh berarti dia berusaha untuk ya memulai hidup yang baru dengan temennya lu yang sebelumnya tapi ya Iya. kayak nggak ada teman baru. Biasanya kan kalau misalnya udah ada pasangan Iya. kita kan lebih main kadang-kadang juga ke teman pasangan kan juga bisa lebih sering. Oh tapi lu tetap nggak meninggalkan teman lama lu gitu. Enggak, tapi Oh. gue juga malah punya teman baru lagi sih. Oh gitu. Oh biasanya kalau habis putus banyak temennya. Oh iya banyak temennya ya kan. Banyak temennya. Oke tadi oke main game gitu kan. Iya. Iya main game. Terus apa lagi kegiatan setelah keluar kayak gitu? Yang bisa membuat tuh benar-benar oke, gue udah bisa terbiasa nih dengan istilahnya kalau sekarang ini normal, ya kan? Terusnya itu kebiasaan baru yang lu lakuin. Lebih normal. Iya. Oke. Lalu gimana? Iya gue diem nih. Terus Lebih dekat sama keluarga. Jadi lebih dekat Oh. sama keluarga sih gue. Jadi suka cerita gitu. Lebih banyak waktu buat keluarga lah. Oh iya bagus sih bagus. Lagi juga kita kan semua mumpung masih umur segini kan. masih semester 5 masih. Iya masih banyak masih bisa eksplor lah ya maksudnya masih. Ya entah ke kuliah lu Iya. apa karir lu Iya. masih banyak banget yang bisa di ini. Sorry maksud gue tadi lebih kayak nanti kan berhubungan kan lu pasti misalnya kalau pasangan misalnya lu kayak akan sama juga nggak kegiatan lu atau cara lu untuk nyesuaiin diri masing-masing dengan hal yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Enggak sih, pasti beda. Tiap pacaran pasti beda juga.
jalaninnya pasti kayak beda deh, nggak mungkin sama. So misalnya nih, gue doyan misalnya lebih ke alam gitu kan. Ya udah nanti gue juga cari pasangan yang Bener kan? Kan udah jaga camping tadi kan? Enggak, bukan. Udah tahu gua, itu jurus-jurus lu gua udah tahu. Bukan jurus-jurus. Gua udah tahu. Lu kan udah alam aja deh. Iya, misalnya kan bukan perumpamaannya bang. Iya, misalnya begini. Ya misalnya gue udah misalnya nanti kalau misalnya gue nyari pasangan, misalnya gue maunya juga yang kayak gini juga gitu. Jadi gue nggak repot gitu loh. Ya maksudnya nggak repot untuk misalnya ntar cewek gue sukanya ke misalnya mall-mall gitu misalnya kan. Ya gue kan pasti kan akan ada sesuatu yang ganjel gitu kan. Kayak gitu loh. Nah, lu maksud gue begitu nggak gitu nantinya gitu loh. Masih dari PDKT juga udah kelihatan gak sih kalau emang gak cocok gitu? Iya, gue sendiri. Iya gak sih? Nanti di saat lu pas mau pacaran baru urusan lu mau terima apa enggak? Jadi ya. Cuman kalau lu tipe orang yang terima apa? Maksudnya gue nggak mau keluar dari zona gue. Sebelum gue kenal lu. Sebenarnya pertama tergantung sifatnya sih. Tergantung sifatnya. Sifatnya maksudnya dia yang lebih harus kayak gimana? Personality cowoknya gitu loh. Oh, dia yang harus lebih bisa ngebimbing untuk kayak memulai yang hal yang baru gitu maksudnya. Iya, kayak gak apa-apa, kedua hobi itu bisa digabung juga kok sebenarnya. Bisa emang. Hobi. Bisa. Iya, maksudnya kan kayak gue lihat ada pasangan-pasangan kan kayak agak satunya timbang satunya enggak gitu kan. Itu yang tadi ya. Itu yang dia kayaknya nggak bisa keluar. Maksudnya gue nggak mau, gue kan kayak lu udah bilang. Gue udah aneh kalau pacaran maunya ke alam sekali. Gue nggak mau keluar dari situ. Gue nggak mau ikutin. Misalkan cewek lu suka ke mall, gue nggak mau ikutin lu ke mall. Gue nggak mau. Gue tetap maunya di zona gue nggak mau keluar. Itu kan tergantung pribadinya. Tergantung personality juga. Iya benar makanya kita maksudnya versi lu kan, lu apakah lebih sama aja atau kayak gimana, dan tadi menurut lu ya udah tergantung pasangannya juga kan. Iya. Dan mau lu juga harusnya bisa lebih mulai hal yang baru kan maksudnya. Iya benar kan. Maksudnya di saat lu memilih pasangan baru ya misalnya ya akan emang mungkin susah sih sedikit-sedikit lu keluar dari zona lu, tapi kan emang tergantung benar yang poin di sini ditangkap adalah ketika emang pasangan lu bisa memulai hal yang baru, lu akan perlahan bisa melupakan itu kan. Tapi menurut ya serius. Kalau kenyamanan itu penting selama bukan efek buat hidup. Penting lah. Penting ya. Nyaman yang pasti utama gak sih? iya. Tapi biarpun ada hal negatif dari kenyamanan. Iya gak sih? Kadang malah kalau udah nyaman tuh jadi yang negatif ya udah nggak apa-apa gitu. Ditahan nggak apa-apa, diterima gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Karena kalau gue ya dari sisi pandang cowok ya, kalau gue nih kayak misalnya hal negatif kan kita kan lebih berpikir ke logika ya. Kalau hal negatif nanti dampaknya seperti ini dan seperti ini. Nah itu kan jadi lebih kayak bahan pertimbangan kan buat kita. Kalau gue sebagai cowok nih, kalau gue kayak bahan pertimbangan untuk kayaknya kalau misalnya gue mempertahankan kebiasaan gue yang dulu ke pasangan gue yang baru, nah ya gue pasti kan kayak malas juga nggak sih kalau misalnya ada suatu hal yang dulu gue berasa negatif, sekarang gue lakuin lagi, itu kan malas banget. Dan makanya kalau gue sebagai cowok gue akan berpikir lagi dan kemungkinan akan keluar juga, ibaratnya ya udah putus, berubah gitu kan kalau dari situ. Kalau emang zona nyaman yang di situ udah kagak bisa dipertahankan ya break up gitu kan, selesai. Menurut gue sih begitu. Kalau misalnya lu sendiri? Gue gimana? Kayak dia apa enggak? Tetap kayak? Iya, gue sih keluar sih. Keluar aja. Karena kan banyak ikan di laut. Wih, ini pasti sering mancing dia bang nih kayaknya nih. Ini kecil banget. Kenapa? Ini banyak omongan dia, cara dia berpikir tuh kecil banget. Lebih visioner gitu. Iya dong, maksudnya kan memikirkan sesuatu yang karena jarang gue ketemu cewek gitu. Maksudnya ya beberapa. Ya, gue maunya di sini, gue nggak mau keluar. Ya kan. Ada yang nyaman. Ada. Gue pernah ketemu 2 orang gitu. Gue nggak mau. Pokoknya lu ikutin gue. Lu mau lu ikutin gue. Nggak mau. Soalnya lu susah nggak sih kayak, gue mulai baru lagi gitu kan cewek. Iya, seperti itu iya kan. sih. Kenalan lagi. Kenalan lagi kayak, nanti dia bakal kayak gitu nggak sih? Iya kan. Kayak, nggak apa-apa. Zona nyaman tetap ada. Tapi kan kadang-kadang kan ke negatif juga bisa dong. Maksudnya kayak, lu ada perasaan takut juga kan dong pasti. Kayak lu merasa, takut lah istilahnya lah gitu kan. Makanya pusing juga kalau misalnya kita nanti ke pasangan selanjutnya kita nggak pilih-pilih gitu kan. Kayak emang ada kan di fase pacaran kan ada orang bilang kan nyamannya beda. Nyaman di fase PDKT itu nyaman yang emang buat lu interesting sama orang ini. Fase yang zona nyaman di pacaran ini membuat lu kayak lebih ke nggak mau ninggalin tapi
ada sesuatu hal yang ada sesuatu kegiatan yang harus sering lakuin berdua, ada sesuatu kayak misalnya sifatnya sama dia sifatnya nyambung, nah akhirnya lu nggak bisa keluar dari situ. iya gitu kan. Kan pasti ada orang lain yang nyambung juga, nggak cuma dia. Iya, maksud iya sih, iya sama aja. Sama. Jangan kayak mempertahankan satu orang ini jadi kayak ngehalangin jodoh lu buat datang gitu loh. Iya benar. Iya nggak sih? Soalnya jodoh di kepala mulu. Oke, jadi Dipotong nih gua nih. ya tapi gue setuju. Susah bang, maksudnya kalau misalnya lu nyari yang setipe sama Lu lu nggak setuju ya? Kurang setuju. kurang setuju gua, karena cari yang setipe, apalagi yang kalau kita lakuin dulu yang nggak bagus lah, apalagi ya kayak aduh gua harus sama lagi kayak ini nih, kayak aduh harus berubah dong gini segala macem gitu loh. Makanya gua lu Ya gue setuju karena ya tadi gue bilang lu harus keluar, maksudnya ya kenapa masih banyak juga bener kayaknya. Iya. Nah lu tahu gue cuma 5 tahun karena emang gak ada yang cocok gitu loh, karena ya gimana ya. buka terus kartu buka. Enggak, maksudnya bener kayak gue ngomong bener, maksudnya gue nggak mau apa ya. Ya kalau gue sih lebih ke tipe yang tadi, masih banyak lah kalau emang nggak mau. Maksudnya emang nggak cocok kita, gue masih banyak. Kan juga udah diperjuangin. Iya. Terus nggak ada titik temunya. Ya. Ada titik temu kopi Gitu. Cuman tapi ada Nggak lucu tapi kan? ya tapi nggak semua ya, Nggak nggak semua, kita nggak semua orang kayak gitu. Kalau gue sih fleksibel, misalkan nih emang gue dari PDKT mau orang, tapi gue pengen banget yang kayak gitu. Ya gue akan membangun sifat buruk gue yang tadi, bukan buruk sih maksudnya, ya gue coba ikutin dulu deh gitu. Biarpun memang prinsip gue sebenarnya masih banyak sih yang lain kalau yang kita nggak cocok lah gitu. Cuma tergantung kalau lu sendiri, semua orang melakukan sama gitu. Enggak lah, belajar dari kesalahan yang lalu. Ya. iya pasti, karena kok nggak ada kesalahan, kita nggak ada pengalaman. Yang lebih kayak Tapi yang kesalahan sama orang yang sebelumnya kan, Iya. bukan sama orang yang satu ini kan. Enggak, Yang baru. yang sebelumnya. Nah, kalau menurut gue itu juga bukan kurang apa ya, maksudnya lu sama orang yang baru ini kan belum melakukan hal yang kesalahan yang lu lakukan sama yang orang sebelumnya. Jadi lu tahu dari mana kalau yang lu lakuin ini kesalahan lagi? Enggak, lebih kayak ngubah personality Oh, gua. diri sendiri. Misalnya gua kemarin ngambekan, ya udah nanti di yang pasangan baru jangan ngambekan lagi gitu lah. Nah, dari sebelum nih, lu ngerasain nggak sih tapi dari misalnya pasangan lu pertama, kedua, misalnya kita ambil 3 contoh ya, 3 sampel cowok yang lu pernah pacarin, dari saat itu lu merasa ada kenaikan nggak, kayak perubahannya, ngerasain nggak sih lu kayak dari awal kayak gini tapi kesini juga ada lagi, tapi lebih kayak berubah lagi dikit gitu, kesini lagi ada tapi berubah lagi lama-lama berubah. Itu harus berhubungan. Iya, maksudnya dia kayak gimana? Lu Pasti ada perubahan gak sih makin tambahnya umur enggak, juga? lu ngerasain di pasangan 3 pasangan lu sebelumnya, lu ngerasain ya ada signifikan misalnya nyaman tapi berubah gitu? Berubah pasti ada dong. Jadi cara pacaran juga pasti beda. Oh. Ya semakin bertambah umur, cara pacaran lu kan beda. Iya. Sama. Iya sih benar. Dan kedewasaan lu apalagi dalam menyikapi zona nyaman ini kan, kedewasaan itu pasti terbentuk dong. Kayak lu udah tahu nih, udah feeling kalau misalnya zona nyaman ini gue lakuin, gue harus kayak gini gitu kan. Kayak lebih berpikiran kalau misalnya gue nggak bisa bangkit, maksudnya nggak bisa tahu nih di mana titik salah gue dalam zona nyaman itu, kayak bakal susah nggak sih lu untuk bergerak ke depannya sama pasangan lu? Oh, dalam segi hal negatif ya, kayak misalnya ada lagi dan nggak ada habis-habisnya. Kalau menurut gue zona nyaman itu tuh kayak sesuatu yang emang udah melekat aja gitu, gak sih di pasangan? Karena ada juga berarti kayak gitu ya, maksudnya Iya. dia bisa keluar karena dia udah terlalu nyaman. Padahal yang kita lihat tuh negatif banget. Iya. Kenapa ya? Maksud gue juga bingung sih. Kayak kenapa sisi zona nyaman kita itu emang kita nggak bisa keluarin gitu loh? Maksudnya bisa juga berbeda sama toksik. Memang berhubungan. Kalau toksik itu kan lu nya sendiri ngerasa, wah banyak negatif di. Cuman kalau dia nggak ngerasa itu positif tetap. Karena dia nyaman ngelakuin itu. Gak sadar berarti. Nggak sadar. nggak sadar. Iya. Lu berapa lama dulu sama yang sebelumnya lah, yang baru? Yang baru putus? 2 tahun. Oh 2 tahun aja nih. Lu baru ngerasain zona nyaman itu di hubungan ke berapa bulan? Cepet sih. Cepat langsung kayak lu udah ngerasain kayak feelingnya gitu sama dia baru lu nyaman. 3 bulan paling. Cepet soalnya setiap hari kan ketemu. Waktu lu masih sebelum kuliah? Udah kuliah. Oh udah kuliah. Semester 1 ya baru masuk ya? Dari baru awal kuliah kan? Saya semester 5 next year.
Iya, di perkuliahan juga. Iya, padahal di kuliah kan kadang-kadang kan sama-sama lu nggak ada. Ya lihat doang. Cuci mata ya. Iya lihat doang, tapi itu tetap aja. Balik lagi ke Baliknya, diri sendiri. Itu. baliknya pasti ke pacar Oh, sendiri lah. Karena udah nyaman kan? Iya, Karena udah betul. di zona itu. Betul. Oke. Yang ganteng belum tentu cocok. Taruh. Quotes of the day. Enggak juga. Yang ganteng belum tentu cocok, yang cantik belum tentu cocok. Nah. Iya memang. Iya dong. Hmm. Semua harus punya persepsi masing-masing. Iya. Maksudnya, oke, physically kita pasti ada dong ngerasain kayak Iya. gue nyamannya sama yang fisik kayak gini. Tapi kan kita kan, ya itu nggak munafik lah ya. Kita kan tapi kan lebih juga harus melihat kayak sifat dia yang sama sebelumnya sama apa enggak. Tapi jangan dari yang terbaik. Iya. Baik dari fisik, uang segala macam. Lu cari yang pas buat lu. Saya coba pas karena di satu cara yang terbaik itu nggak akan bisa sih. Iya. Nggak ada, masih Kak. Di atas ini ada. Ada Iya, lagi. ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kan pas nggak ada kan. Makanya ya, jadi tergantung hati lu mau nyari mana. Gitu loh menurut gua. Jadi kayak lu kalau Itu nyari. yang positif. Iya, yang positif, yang positif kayak. Nah, sekarang kan itu kan tadi kan yang kita bahas tentang sisi negatifnya kan. Maksudnya Ya ini kebanyakan. kebanyakan negatifnya kan. Nah, dari sisi positif lu nih dari zona nyaman ini, apa sih yang lu selalu ambil gitu dari pasangan lu sendiri? Itu bisa Lu sharing ke Ada kita. satu. Positifnya. Iya, positif dari beberapa hal yang lu lakuin sama pasangan lu sendiri. Iya. Apa ya positifnya? Kayak nggak ada deh. Mungkin nggak ada sih. Ada kayak pasti. Kayak seperti itu. Kayak sepin. Ada lah pasti, tapi apa ya? Ya, sebenarnya apa efek positif dalam hidup lu nih gara-gara Iya. kenyamanan ini tuh lu jadi lebih rajin mana, Iya. gereja atau apapun. Enggak. Jadi Salah. Jadi kita yang main contoh, kita Contoh. nggak tahu. Iya. Nah, Iya. positifnya. Ya, ada nggak gitu. Jadi kayak misalnya lu lebih rajin ke kuliah kah? Iya. Maksudnya kan itu kan bekas misalnya dari pasangan lu sebelumnya kan membuat lu mungkin ya lagi ke kuliah. Ada cowok kayak gitu. Lu kuliah benar. Iya. Akhirnya jadi naik dulu nih jadi Iya. nyaman. Masalahnya dia males. Udah habis itu Jadi gue yang lebih kayak ayo nugas bareng oh, gitu. jadi emang basic. Itu yang kita butuhkan. Iya, basicnya males. Kita udah males, amit-amit maksudnya nanti ketemu yang males, ya udah ngejoprak aja nanti. Iya, makanya gue bilang kalau lu nyaman ya, jadi lu udah sama dia nyaman nih. Udah, soal hidup lu udah negatif udah. Iya negatif. Gak harus terus berdua. Apa yang kebetulan negatif tuh? Iya kan? Iya benar. Negatif banget kayak aduh. Kenapa sih gue nggak bisa berkembang gitu ya kan? Malah kalau gue ngajaknya lulus bareng tapi tepat waktu. Oh. Kayak graduation bareng gitu, bukan ya udah extend barengan nggak mau kayak gitu. Oh, iya itu mah Itu toxic semua. toxic gitu. Sudah kita lamain saja perkuliahan ini. Gue pernah tuh punya temen kayak gitu, dia mau cowoknya, ceweknya mau udah bisa lulus sekarang, emang cowoknya bilang udah tunggu gitu. Akhirnya cewek nurut. Itu mah toxic. Dari tadi kan bahas tentang sisi negatif, misalnya kayak beberapa hal negatif yang lu rasain dari pasangan sebelumnya. Sekarang lu ada nggak sih merasa hal positifnya dari zona nyaman yang lu rasain sama pasangan sebelumnya? Ada nggak? Lu jadi lebih baik kah atau gimana? Ada, jadi lebih tahu the value of money, jadi gak boros gitu. Ya, itu sih positifnya, dia ngajarin gue itu. Nabung gitu ya, suruh nabung jangan boros-boros gitu. Iya, Oh. lebih sayang duit lah gitu. Itu yang lu rasakan dari berhubungan sama ini orang gitu, sudah Iya. mantan lain. Ah, Cuman bisa juga nggak lu melihat itu sebagai ya lu akhirnya tahu nih, ternyata gue selama ini ada hal negatif yang gue lakukan selama aman-amannya orang. Itu bisa jadi hal positif. Lu sadar ternyata selama ini tuh lu ngelakuin hal itu negatif nih. negatif ya. Maksudnya contoh nih, contoh kayak gue pernah berhubungan sama orang. Nah, terus kayak gue nggak tahu hal negatif yang gue lakukan karena gue terlalu nyaman di hubungan ini. Misalkan contoh gue jadi sering nggak masuk kuliah segala macam. Nah setelah gue udah nggak berhubungan sama dia orang, positifnya gue tahu ternyata gue selama ini ngelakuin hal negatif. Itu bisa masuk hal positif, bisa loh. Ya bisa sih, tapi kan lu kan basicnya dari negatif. Dari negatif jadi positif. Iya. Gue ada hal itu. Ya, perubahan transisi gitu loh. Oh ternyata selama Baru sadar gitu. gue sadar gue ngelakuin hal negatif. Iya. Ternyata. Ya lu realize itu kayak transisi itu dari awal ke Iya. sekarang positif itu ada nggak? Akhirnya lu sadar kayaknya gue. Apa ya? Cemburuan itu, ya gak sih? Itu wajar sih kalau gitu. Enggak, tapi kalau yang berlebihan kan nggak Ya, wajar. kalau berlebihan. Iya, maksudnya Sesuatu yang berlebihan itu nggak wajar. iya sih. Enggak. Dalam sebuah hubungan sesuatu yang berlebihan nggak wajar, kata Ibu Dan juga ya, semua yang berlebihan nggak baik gitu kan. Itu aja maksudnya kayak transisi dari lu
hal yang dari hal negatif yang lo lakuin ke positif ya cuma gitu aja gitu, kayak lebih nggak cemburuan gitu. Sama yang tadi positifnya lebih bisa lebih ngerti value money gitu. Lu selama lu berhubungan, kalau gue nih ya, gue selalu berkaca menjadi gue sendiri. Gue itu orangnya kan begini, suka ngelakuin hal-hal yang yang orang tuh nggak kadang-kadang nggak setuju, tapi gue nyaman misalkan kita bawa ke hubungan, lu pun sama dong pasti, lu akan melakukan sesuatu yang gue nyaman dan gue nggak peduli lu mau ngeliat gue kayak gimana negatif. Nah selama lu berhubungan sama ini orang, kan pasti ada hal-hal kayak gitu, hal-hal yang sebenarnya negatif tapi lu lakuin terus karena lu udah terlalu nyaman. Nah tadi kan lu bilang ada yang menarik tuh, lu putus karena lu tahu karena lu merasa itu negatif. Ya kata lu nggak baik-baik juga kan ya. Maksudnya, benar gak sih atau lu sadar gak sih ternyata memang kita itu harus cintai, bukan cintai, kita harus tahu dulu diri kita sendiri. Kan lu ngeliatnya dari diri lu. Ya, ternyata ini efek ke gua enggak. Biarpun kesannya agak egois ya. Maksudnya lu nggak melihat dari sisinya dia gitu. Lu ngeliat hanya diri lu. Efeknya buat negatif atau positif. Dan lu nggak ngeliat sebenarnya efek ke pasangan lu positif misalnya. Ya kayak tadi lu bilang lu sering ingetin dia kuliah apa segala macam. Itu positif dong. Dan itu ke bawah, harusnya pasangan lu ke bawah. Tapi lu merasanya negatif nih. Gue ngerasa negatif. Nggak, contoh. Lu merasanya negatif nih, lu merasanya negatif. Sebenarnya lu harus keluar gak sih dari situ? Sebenarnya lu harus keluar gak sih? Kalau kesana kalau kejadian kayak gitu ternyata. Keluar. Harus keluar. Biarpun sebenarnya lu ngebawa hal positif ke pasangan lu. Contoh, gue nggak bilang itu kejadian lo, contohnya begitu. Ya kalau misalnya dia ngerasa kalau yang gue kasih itu negatif, ya udah. Iya, maksudnya dari yang gue tangkap ya, maksudnya kayak kita menurut Caroline ini kayak sesuatu yang emang udah harusnya berubah gitu ya berubah aja gitu, jangan lu tahan-tahan gitu kan. Jadi kayak lu membiarkan dekat banget nih napasnya, napas kayak bau pabrik nih. Ya maksudnya ketika emang merasa udah nggak sanggup lagi untuk ngerasain hal negatif ini, ya udah ini lah, out aja lah ya. Karena jujur kalau ngomongin zona nyaman ya, sendiri pun nggak tahu gue mau ngomong sebenarnya. Karena ya nggak bisa disalahin kalau lu nyaman di satu zona gitu. Iya, kayak itu balik lagi ke orangnya lagi nggak sih sebenarnya? Tapi kalau misalnya negatif ya jangan lah. Iya, main keluar kayak apalagi yang bisa bertahan di hal negatif meskipun itu berkedok positif kan? Sorry, gue bukan mau ngomong Iya. Karena gue pernah, kalau gue ya gue ngalamin, gue nggak peduli lu mau lihat gue negatif apa enggak. Tapi gue nyaman karena ngapain lu hidup hanya denger omongan orang. Sekarang gini, lu berasa lu nyaman, artinya lu merasa ya ini gue, ini positif buat gue, kan nyaman, positif buat gue, negatif buat lu gue nggak peduli kalau gue. Jadi gue gak mau keluar, gue udah di situ, gitu loh. Contoh, gue nih berhubungan sama mantan gue 2 tahun. Selama ini yang gue alami negatif, tapi karena gue nyaman dan gue gak peduli sama orang, gue tetap pertahanin. Ujung-ujungnya, ya gue tetap ngerasa itu positif karena ya yang gue lakuin berdasarkan dari diri gue sendiri, kenyamanan gue. Makanya gue bilang sebenarnya kalau ngomong soal nyaman itu agak kurang gimana ya, maksudnya nggak bisa dilihat benar salahnya sih. Tergantung sudut pandang dari sudut bandingnya dari viewnya gitu. Tapi kan kita bisa lihat value dari hubungan orang tersebut kan. Kayak lu berasa lu lebih bagus kan? Soalnya kan efeknya kayak ibarat kalau lu bikin kue, kalau misalnya emang hasil pembuatan lu aja buruk, ya nanti kan hasilnya juga buruk kan. Kayak lu udah itu kue sebenarnya masih bisa lu makan, intinya tuh kayak masih bisa lu lakuin. Tapi itu tuh bakal buruk buat lo gitu. Jadi kan mau nggak mau tuh kayak lo harus ganti kan, kayak misalnya ganti prinsip, ganti cara lo berpikir gitu kan, kayak kedepannya nanti begini jangan sampai zona nyaman yang gue udah buat sama yang sebelumnya itu yang negatif ya, terutama itu kembali lagi ke pasangan selanjutnya gitu kan. Makanya kalau lo dibilang ngerasain zona nyaman ya, menurut gue ya zona nyaman itu tuh sebenarnya sih emang nggak cuma dari hubungan doang sih, hubungan banyak sih maksudnya. Kayak beberapa hal, cuman kan kalau misalnya di sini kan kita kan membahas tentang hubungan. Iya, ke ini kan, fokus ke hubungan kan maksudnya.
Jadi kayak kita ngambil apa ya istilahnya perspektif gitu ya, kayak perspektif dari beberapa pandangan gitu kan. Kalau misalnya gue jadi cowok, ya misalnya nih, gue kalau emang kayak tadi yang gue bilang kan, gue ngangkat kalau misalnya gue harus menuju hubungan yang dengan apa ya, zona nyaman yang sama-sama aja gitu kan, kayak aduh males banget gak sih, kayak gue tuh pengennya sesuatu yang baru. Karena jujur kita tuh apa ya, susah untuk kayak belajar dari pengalaman kita yang kayak kadang-kadang kita bandel gitu kan, kayak nggak mau gue kayak gini-gini lagi gitu-gitu lagi gitu. Makanya sekarang lebih pilih-pilih juga kalau misalnya lu berhubungan, kalau menurut gue jangan buru-buru. Iya, jangan buru-buru karena cuman karena mau pacaran. Iya, wah itu sih bener banget sih. Karena ketika nyaman itu juga terbagi dua konsep, nyaman secara sifatnya sama nyaman kalau karena kita butuh. Ya kan? Karena kesepian, itu That's sering banget. itu sih yang paling banyak dialamin ya sama umur-umuran kita. Kayak lu kalau misalnya udah nyaman, gua harus cari lagi, dia bakal sama lu kok kayak yang dulu. Ya kan, kayak lu kalau ngambil cepet-cepet, wah gua nggak tahu sih. Kalau menurut gua juga pernah pengalaman kayak gitu ya. Gua cepet-cepet nih ngambil nih, gua mau ada cewek, gua spend gitu. Ya udahlah, gua nyaman aja. Akhirnya dapat. Tapi itu dia nggak memberikan gua hal apapun gitu kan. Pacarnya lama nggak? Sebentar sih. Sebenarnya iya, makanya karena tahu. ya oke. Gitu. Ya, jadi kayak gua nggak merasakan apapun, kayak zona nyaman gua tuh kembali lagi ke hubungan sebelumnya gitu loh, kayak gua cuma butuh kehangatan dia doang. Gua cuma butuh perhatian orang nggak sih? Ya, attention. Semua orang butuh. Iya. Ya kan, semua orang butuh perhatian. Ternyata tuh orang. Tapi kan bisa dari mana aja. Iya. Gak cuma dari pasangan. Dari teman bisa, dari orang tua bisa. Kalau misalnya ada juga yang zona nyamannya tuh cuma pengen kelihatan punya pacar aja. Kayak misalnya gini, dia tuh ada. orangnya misalnya kayak misalnya putus pasti berhubungan cepat gitu loh. Misalnya putus seminggu lagi dapat lagi seminggu. Gak bisa sendiri. Iya, nggak bisa sendiri. Gak bisa pengen lihat orang tuh kalau dia tuh punya pasangan. Nah itu dia zona nyaman dia sendiri kan. Zona nyaman dia sendiri yang dia bilang, gue nggak bisa nih, kok nggak ada cewek. Misalnya nggak ada pasangan, nggak ada pasangan. Gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Nah akhirnya gue di situ kan misalnya nih gue di cowok, yaudah gue pacaran lah, meskipun apapun keputusannya, jalannya itu gue ambil aja. Dan ternyata ya Iya, dia juga gak bagus. Iya, karena zona nyaman kita yang kalau misalnya kayak gitu ya, prinsipnya ya kayak cuma pengen pacaran doang ya, lu nggak akan bisa bangkit sih menurut gue. Karena ketika lu bangkit maksudnya gimana? Bangkit maksudnya kayak lu tuh gak bisa tahu gitu loh, kayak diri lu tuh sama pasangannya ini ada selama ini lu jatuh lah berarti. Iya. Misalnya nih, kan gini, sorry. Kalau lu udah nyaman, lu nggak akan melihat itu, Pak. Lu akan melihat itu sebagai hal negatif. Lu dikasih tahu nih, karena lu udah nyaman kan. Berarti kan negatif, selama ini akan negatif. Iya, negatif. Nah, habis itu lu bisa berubah nih gara-gara lu udah istilahnya kalau udah lama kan lu kan apa ya, cinta gitu kan. Iya, oke. Iya. Sayang lah. Ya sayang berlebihan gitu kan. Nah, habis itu kan kayak nurut, kayak ya udah lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh kayak gitu, kayak nggak. Tapi secara perspektif ya, bukan secara lu mengubah kebiasaan lu ya. Secara berpikir itu kan pasti kan berubah dong. Kayak baik banget yang bisa kita ambil gitu dari pasangan sebelumnya. Maksudnya lu nanya dia dari pernah ngalamin itu? Iya, pernah ngalamin itu apa enggak kayak? Gue kayak nurutin dia gitu. Iya, sayangnya sama nih orang. Jadi lu keluar. Jadi maksudnya gini, gue urusin. Keluar dari zona, tapi bukan karena kemauan. Bukan karena kemauan sendiri. Karena bukan sih ya. Lu sayang sama dia, jadi akhirnya apapun yang dia minta turutin. Enggak sih, gue nggak kayak gitu. Gue nggak kayak gitu orangnya. Kayak ya udah gue kayak gini, gue jadi diri sendiri gitu loh. Kalau iya, nggak mau gue kayak, kecuali gue berubah karena gue sadar sendiri. Iya, bukan karena dia suruh gue gitu loh. Iya. Karena sekali disuruh nanti dia nyuruh lagi, jadi dia bisa kontrol gue. Dan ya satunya itu, dan yang kedua ketika lo putus, lo akan ngelakuin lagi yang sama sebelum yang disuruh. Contoh misalkan, gue kan ngerokok, terus gue punya pasangan, gue nyaman sama orang, dia suruh gue berhenti ngerokok. Gue bilang, gue kalau berhenti ngerokok harus dari diri gue. Gak bisa gue nurutin dulu. Karena apa? Efeknya kalau misalkan gue putus sama, gue kan ngerokok lagi. Iya, benar. Bener kan? Iya. Lu berarti karena cuma pengen dilihat dia. Gitu, berarti kan? Iya. Karena itu dua hal yang berbeda. Keluar dari zona karena disuruh atau karena kemauan diri sendiri. Iya, itu juga tuh.
emang sadar sendiri kalau itu buruk gitu loh. Iya, itu buruk, makanya susah ya. Yang biasa terjadi dalam hubungan karena lu udah sayang sama nih orang, kayak kata lu bilang udah cinta sama nih orang. Iya. Jadi blow on nanti. Jadi blow on. Iya. Jadi nanti ujung-ujungnya gak mau kehilangan. Iya, gitu iya. kan. Nah, gue tuh skip banget tuh ya tipe-tipe cewek-cewek yang gitu. Oh. Iya, gue ini beda gitu. Iya, biasa iya. aja lagi gitu. Pemikirannya. Dan malah kalau menurut gue ya terbalik sih. Biasanya kalau gue pacaran sama orang, malah cewek kayak gitu. Iya, banyak Yang cewek kayak lu harus gitu. begini kalau gue. Kalau pengalaman gue ya, bukan gue bilang semua cewek kayak gitu ya. Kalau orang gue gitu. Dan gue nggak bisa. Ya kalau gue mau, memang misalkan yang disuruh sama dia hal positif, misalkan lebih dekat sama orang tua atau berhenti ngerokok, memang positif. Cuman gue ngelakuin itu karena gue mau sendiri. Iya, bukan takut. Harusnya karena ya bukan karena apa sih? Apa? Bukan karena gue sayang sama lu terus gue turutin. Iya. Karena kan selama ini ya kalau gue tuh dibilang, lu sayang gak sih sama gue? Kalau sayang turutin dong. Gue ngalaminnya begitu gue. Iya, iya. Tapi gue nggak bisa. Gue sayang tapi gue nggak menurut. Karena kalau gue ngelakuin ini karena lu doang, di saat gue putus sama lu ya gue akan balik lagi. Sama orang tua aja masih ngelawan. Nah, itu. Pacar lagi. Iya, ngapain lu main pasangan tuh kan orang tua lu juga lu. Iya, ngelawan. Kadang lu bantah juga. Iya. Susah ya. Jadi intinya Tapi gue juga nggak suka sih kayak nyuruh cowok gue harus nurut sama gue gitu, enggak. Paling cuma ngasih tahu doang. ngasih nasihat ya. Iya, tapi nggak maksa gitu. Iya benar. Iya. Karena ketika lu maksa sesuatu yang dipaksakan pasti kan gak enak. Iya, nanti tertekan juga. Tidak tertekan juga. Jadi lu mau ngelakuin apa aja buat pasangan lu Ya itu. males Gue bisa kadang-kadang gitu kan. Kayak ujung-ujungnya melakukan itu dengan halnya, maksudnya melakukan itu dengan ya udah dan terjadilah. Jadi suarides gitu kan. Jadi makanya lu kalau misalnya mau mempertahankan sesuatu ya jangan ya udahlah karena lu udah capek lu ya udah lu bilangin sesuatu yang ada di otak lu aja. Tapi lu ngerasa itu buat dia tuh nggak buat itu berubah ya nggak ngerasa gitu kan. Ibaratkan tuh kayak lu tuh naik mobil nih di jalan tol, tapi pasangan lu ini nih rodanya nih, terus tiba-tiba nih rodanya nih meledak nih, dar ya kan. Jadi tuh lu supirnya tuh kayak lu tuh pasangan lu ya yang selalu membawa hubungan zona nyaman zona negatif ini tuh kayak supir yang nggak tahu nih kalau rodanya itu ternyata udah meledak gitu, kayak memaksakan terus gitu. Makanya kalau emang lu udah mau ganti misalnya ganti roda 3 roda. Sorry. Terus ya terus 3 roda ya. Ya terus Mau bangun ruko nih. Udah aja. ya benar. Oh iya, benar. Nggak kalah dong. Nggak kalah ya. Terus? Nah, iya. Jadi mendingan lu ganti gitu loh. Itu sama aja kayak persepsi lu sama perspektif lu tuh diganti. Sorry. Itu misalnya yang beda. Lu hanya lihat dari sisi lu aja gitu. Iya, maksud gua kan ketika lu mempertahankan sesuatu yang buruk di zona nyaman ya, misalnya ini kita yang balik lagi ke zona nyaman ya, yang negatif nih khususnya. Kayak itu kan sesuatu yang buruk gitu loh kalau lu pertahanin. Kenapa kalau lu bisa berdua, lu bisa ngasih pengertian kayak tadi yang dilakuin sama si Caroline ini, lu coba dulu ngasih dia pengertian. Iya, maksud gua tuh dia berubah bareng-bareng. Iya. Kalau emang nggak bisa udah. Iya. Ini benar-benar yang kayak udah meledak sampai peloknya bulu blang. Tadi lu analoginya pakai sopir truk, gua malah nyambung. Nah kalau lu analoginya pakai ban, itu otak dikit aja lu ganti kan? Iya sih, maksudnya kan ini kan lebaynya dikit Iya. Nah ya udahlah gitu. Jadi kita udah ini ya udah sampai di udah bahas yang negatif. ya negatif, positif gitu. Jadi yang bisa kita tangkap di sini garis besar ya, ketika emang kita bisa berubah nggak sih, berubah zona nyaman itu sendiri, ya ubahlah kalau negatif ya, keluar dari situ gitu. Jadi dua-duanya intinya sama kayak yang kemarin kita bahas. iya. Lu harus kenalin dulu diri lu. Lu harus cintai dulu diri lu. Lu butuhnya apa sih? Ya kan yang tadi kita bahas. Kita tuh jangan nyari yang terbaik, yang pas yang kita butuh. Lu butuhnya apa? Lu kurangnya apa? Lu kurangnya di mana? Di situ kita bisa lihat nyaman nggak kita kalau kita berhubungan sama orang yang sebenarnya kita nggak butuh. Dan kalau misalkan udah terlanjur, ya lu mau keluar dong. Lu harus keluar dong. Gimana cara keluar? Iya benar. Ya udah. Itu sih. Ini itu sih. Oke. Jadi udah selesai nih kita ya. Kita udahin dulu karena masih baik lagi. Kayaknya udah bingung. Kayak udah bingung aja nih. Biasanya masih banyak sih, cuman kan kita kan masih terkerucut doang kan. Oke. Masih bisa dibahas di next. Iya next lagi. Oke. Thank you Caroline ya udah mau datang di Zipot kali ini. Semoga berkah dalam ya. Oke. Thank you Zipoters.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Bye. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.